Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari SMK Negeri 7 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Trita Nova Mailani. Saya Zaki Sarawitomo. Kami dari kelas 11 SKJ 2. Di sini kami akan membawakan materi tentang routing statis dan logging pada router mikrotik. Sekarang kita masuk pada pengenalan tentang materi yang akan dibahas. Materi yang akan dibahas ada 1. Router statik, 2. Ada logging, 3. Penyimpanan tipe disk, 4. Penyimpanan tipe memori. Router statik merupakan sebuah proses pengiriman data di dalam jaringan komputer yang pengaturannya dilakukan secara manual. Logging merupakan sebuah fitur yang ada pada mikrotik, berfungsi sebagai pencatat aktivitas yang sedang berjalan pada router seperti memori, CPU, proxy, login hotspot, login akses ke mikrotik, DHCP, dan masih banyak lagi. Penyimpanan tipe disk. Dengan tipe ini, maka logging akan disimpan dalam bentuk text file dan akan disimpan pada storage system router itu sendiri. Penyimpanan tipe memori. Logging akan disimpan dalam RAM router dan bisa kita lihat pada menu log. Dikarenakan hanya disimpan pada RAM, maka filenya akan terhapus dan tidak bisa kita baca lagi setelah router melakukan boot ulang. Sebelum melanjut pada konfigurasi routing statis, di sini kita akan membahas sedikit tentang topologi yang digunakan. Bisa dilihat kita di sini menggunakan dua router. Router keduanya adalah router mikrotik, yang pertama ada router A dan router B. Di sini juga kita menggunakan dua perangkat, yaitu perangkat PC, bisa diganti dengan laptop jika tidak ada. Di sini router A akan terkoneksi dengan PC A dengan alamat IP atau alamat network 192.168.39.0/25 dan router A akan terkoneksi dengan router B menggunakan network 10.10.39.0 pada Ether 3. Dan di router B akan terkoneksi kepada PC B pada Ether 2 sama seperti router A ya, dengan IP 192.168.39.0/25. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada routing statis di PC1 atau PC yang terhubung dengan router A ya. Pertama-tama buka Winbox. Setelah itu login menggunakan MAC address. Kemudian berikan identitas pada mikrotik dengan klik sistem dan klik identity dan berikan nama sesuai keinginan. Pilih menu IP, lalu klik address dan masukkan alamat IP sesuai dengan topologi. Klik menu IP lagi dan pilih routes, lalu klik tanda plus, isikan kolom network dengan network IP tujuan. Dalam kasus ini adalah 192.167.39.0. Untuk gateway menggunakan IP pada Ether 3 di router B yaitu 10.10.10.2. Sedikit koreksi, IP yang seharusnya dimasukkan pada kolom gateway adalah 10.10.39.2. Mengapa kita menggunakan IP tersebut? Karena itu merupakan IP yang ada pada router B di Ether 3. IP tersebut akan digunakan sebagai jalur masuk oleh data-data yang dikirimkan dari router A kepada router B. Dan pada kolom destination address, isikan 192.167.39.0. Ini adalah IP network yang menjadi alasan kita melakukan routing statis. Jikalau sudah berhasil, maka route list atau daftar routing akan menunjukkan 10.10.39.2 reachable pada Ether 3. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada router B melalui PC yang terhubung kepada router B secara langsung. Pertama-tama kita akan membuka Winbox, lalu login menggunakan MAC address. Setelah itu, kita akan memberikan identitas pada router dengan cara mengklik menu sistem dan pilih identity. Di sini kita bisa mengisikan nama sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mengisikan nama RB-RTB karena ya, untuk menjadi penanda kalau ini adalah router B. Setelah itu, klik menu IP dan pilih address.
tambahkan IP address sesuai dengan topologi yang sudah ditunjukkan, yang dimana kita akan menambahkan IP 192.167.39.1/25 pada Ether 2 dan 10.10.39.2/30 pada Ether 3. Setelah itu, klik menu IP lagi dan pilih routes. Klik tanda plus, lalu isikan network 192.168.39.0/25 pada destination address, dan pada kolom gateway isikan IP 10.10.39.1. Dan sama seperti router A, jikalau sudah berhasil, maka akan muncul tampilan 10.10.39.1 reachable pada Ether 3. Setelah melakukan konfigurasi ini, kita akan melakukan uji konektivitas melalui command prompt dan new terminal pada Winbox. Ini berguna untuk mengecek apakah routing status sudah berhasil atau belum. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping pada router MikroTik, dan ini adalah daftar-daftar IP yang akan kita gunakan untuk tes ping di new terminal. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Pastikan untuk sudah mengubah IP pada PC menjadi 192.168.39.25 beserta subnet 255.255.255.0 atau /24 dan mengisi kolom gateway dengan IP router A di Ether 2 yaitu 192.168.39.1. Selanjutnya, setelah kita melakukan tes ping pada new terminal, kita juga akan melakukan tes ping melalui CMD yang berfungsi untuk mengecek konektivitas dari sisi PC secara langsung. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Sekarang kita akan melakukan uji konektivitas dari router B menggunakan new terminal pada Winbox. Dripping lights paint the skies. Sebelum melakukan tes ping, pastikan sudah merubah IP PC melalui kontrol panel. Ubah IP PC menjadi 192.167.39.25 dan subnet 255.255.255.128 atau /25 dan gunakan gateway 192.167.39.1. Ini adalah daftar-daftar IP yang akan kita gunakan sebagai tujuan tes ping kita kali ini. Setelah melakukan tes konektivitas menggunakan new terminal, kita akan melakukan tes konektivitas menggunakan command prompt pada PC.
Pertama-tama, klik menu sistem, lalu pilih logging. Di sini kita akan membuat dua tipe logging, yaitu logging yang menggunakan penyimpanan disk dan logging yang menggunakan penyimpanan memori. Pertama-tama, buka tab Actions dan klik tanda plus. Buat action baru, di sini saya akan menamakan info disk dengan type disk dan info memori dengan type memori. Setelah itu buat dua rules, yang dimana rules pertama menggunakan info disk dan rules kedua menggunakan info memori. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, info memori berarti disimpan seperti layaknya sebuah RAM, yang berarti info memori ini hanya akan disimpan ketika router ini sedang berjalan. Ketika router ini kita boot ulang, maka info logging ini akan hilang. Sedangkan untuk info disk berarti dia disimpan dalam penyimpanan router dalam bentuk .txt atau bentuk file text. Kita bisa melihat file txt tersebut dalam menu files, lalu di sini ada nama file infodisk0.txt. Kita bisa download dan buka filenya. Bisa dilihat, hasil logging yang ditunjukkan pada file infodisk sama dengan hasil logging yang ditunjukkan pada menu log di Winbox. Kesimpulan dari praktek kali ini adalah logging merupakan sebuah fitur penting untuk memantau aktivitas, mendeteksi masalah, dan memastikan keamanan sistem. Logging dapat disimpan lokal, dikirim ke server eksternal, atau difilter sesuai kebutuhan, sehingga membantu pengelolaan dan analisis yang efisien. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.